Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jamaah online yang dirahmati Allah, pada session ini setelah kita membicarakan tentang syarat wajib puasa, maka saatnya sekarang kita memperjelas mengenai syarat sah ibadah puasa. Jadi puasa itu akan menjadi sah manakala syarat-syarat berikut ini terpenuhi. Apakah itu? Mari sama-sama kita simak apa yang disampaikan oleh Dr. Wahbah Azwaili dalam kitabnya Syurutu Sihhatis Saumi, syarat-syarat sah melakukan ibadah puasa. Ishtaratul Hanafiyatu, mazhab Hanafi mensyaratkan lisihati saumi syuruton salasah, untuk kesahan ibadah puasa 3 syarat. Hiya an-niyatu, pertama adalah niat, wal khuluwu amma yunafis sauma min haidin wa nifasin, terbebas dari apa yang kontra atau bertolak belakang dengan hukum puasa, yaitu haid dan nifas. Wa amma yufsiduhu, dan apa yang bisa merusaknya. Fa ijahadatil mar'atu aftarat wa qadat, dan jika seorang perempuan di tengah-tengah puasa dia terkena haid, maka aftarat, harus berbuka, wa qadat, dan mengqada ibadah tersebut. Washtaratul malikiyatu, mazhab Maliki mensyaratkan arba'ah syurutin, 4 syarat. Hiya an-niyatu, adalah niat, wa taharatu anil haidi wa nifas, suci dari haid dan nifas. Wal islamu, mensyaratkan Islam, wa zamanul qabilu lis-shaumi, juga waktunya harus tepat memang dengan waktu ibadah puasa. Fala yasihu fi yaumil id, maka tidak sah melaksanakan puasa di hari-hari raya. Washtaratu aidan, dan mereka juga mensyaratkan lisihatis saumi, untuk kesahan ibadah puasa itu al-aqlu, harus berakal. Fala yasihu min majnunin, maka tidak sah ibadah puasa dilakukan oleh orang yang kehilangan akal atau ODGJ. Wala mughma alaihi, juga tidak sah dari orang yang pingsan. Wala yajibu alaihi ma'aidon, dan tidak wajib kepadanya atau kepada orang gila atau kepada orang yang pingsan. Washtaratu syafi'iyatu, dan Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i mensyaratkan arba'ata syurutin aidon, 4 syarat juga. Wahia al-islamu, yang pertama adalah Islam, wal aqlu, yang kedua akal, wan niqa'u anil haidi wan nifasi, suci, bersih, jernih, terlepas dari haid dan nifas. Jami'an nahar, selama di siang hari. Wan niyatu, dan niat. Fala yasihu saumul kafiri, maka tidak sah puasa orang yang kafir. Wal majnuni wasobiyi, juga orang yang gila, orang kafir, anak kecil, ghairil mumayyiz, yang belum bisa membedakan, wal haidi wan nufasa, orang yang haid dan sedang nifas. Washtaratul hanabilatu syuruton salasatan, kemudian pendapat Hambali mengatakan bahwa syarat sah melakukan puasa itu ada 3. Hiya al-islamu, adalah Islam, wan niyatu, yang kedua niat, wat taharatu anil haidi wan nifasi, dan suci dari haid dan nifas. Dari pemaparan 4 mazhab ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa keempat-empatnya, baik itu Hanafi maupun itu Maliki, apakah Syafi'i atau Hambali, mempunyai kesamaan dalam pendapat. Sehingga bisa kita simpulkan ada 4 syarat sah untuk melakukan ibadah puasa. Yang pertama,
puasa itu akan sah jika dilakukan oleh orang Islam. Dengan demikian, apabila ada orang kafir melakukan ibadah puasa, maka bisa dipastikan puasanya tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada dasarnya sebagaimana yang sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu, bahwa orang-orang kafir juga mereka terkena perintah untuk melaksanakan segala syariat yang ditulis Allah baik di dalam Al-Quran maupun apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei manusia. Nah, di dalam ayat ini Allah berbicara kepada sekalian manusia tanpa terkecuali. Apakah dia seorang mukmin ataukah dia seorang non mukmin atau orang kafir. Semua terkena khitab, semua terkena perintah, semua terkena ayat ini. Semua manusia tanpa terkecuali. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu yaitu Allah. Sehingga dari ayat ini jelas sekali siapapun manusianya dia terkena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini terkena perintah untuk melakukan ibadah puasa. Hanya saja orang kafir jika ingin puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala, ya mohon maaf harus terlebih login ya. Jadi seorang mu'alaf dulu agar ibadah puasanya bisa disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat pertama sahnya ibadah puasa dilakukan oleh seseorang adalah harus menjadi seorang muslim terlebih dahulu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sampai dengan saat ini masih ada dalam taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim. Yang berikutnya adalah syarat sah ibadah puasa al-aql, bahwa puasa akan sah dilakukan manakala oleh orang yang berakal, oleh orang yang punya kesadaran bahwa memang dia bisa melakukan ibadah puasa, bahwa dia sadar Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi dirinya untuk makan dan minum, menahan hawa nafsu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka apabila ada orang yang hilang akal seperti ODGJ, dia puasa, dipastikan puasanya tidak sah. Ada orang pingsan puasa, mungkin orang pingsan puasa, bisa saja gitu kan, dia pingsannya pas fajar, ya, bangun-bangun pas beduk. Ini dipastikan tidak sah. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan puasa hilang akalnya, kesadarannya sedang tidak ada. Islam itu hanya mewajibkan syariatnya kepada siapapun yang memiliki kesadaran. Dan yang kedua, ya, syarat sah, syarat diterimanya ibadah puasa harus dilakukan oleh orang yang punya kesadaran atau al-aqlu, punya akal. Wan niqau anil haidi wan nifas. Yang ketiga syarat sahnya adalah harus dilakukan oleh perempuan, ya, ini perempuan khusus yang suci atau bersih dari haid. Perempuan yang terbebas dalam keadaan nifas. Laki-laki nggak mungkin kan lagi haid, ya. Laki-laki macam apa yang haid? Pasti haid sudah pasti perempuan. Maka perempuan ketika sedang haid, ya, walaupun tiba-tiba di siang bolong, jika diteruskan dipastikan juga puasanya tidak sah. Dia wajib berbuka di situ, tidak boleh melanjutkan puasanya. Jadi syarat yang ketiga sahnya atau diterimanya ibadah puasa seseorang, dia harus betul-betul meyakinkan dirinya bebas, suci, bersih dari keadaan haid, darah haid, dan juga tidak sedang dalam keadaan nifas. Ya, alhamdulillah buat perempuan, ya, ada liburnya di sini. Ya. Nanti kita bahas tentang masalah qada, ya, qada puasa bagi perempuan.
Lalu yang terakhir ya, sebagai syarat ibadah puasa adalah waniyatu, niat. Ya. Niat juga adalah menjadi pelengkap dari sah tidaknya ibadah puasa yang kita lakukan. Jadi manakala kita tiba-tiba menghentikan makan kita, pas ajan Allahu Akbar, kita berhenti. Kemudian sampai terbenam, tapi kita lupa niat. Wah, gawat ini. Gara-gara lupa niat, ibadah puasa kita yang seharian penuh itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena innamal a'malu binniyat. Demikian teman-teman sekalian, 4 sah diterimanya ibadah puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.